Novel Raja Tertinggi. Bab 2481. Orang itu baru saja mengatakan bahwa ada pelanggan yang meminta informasi tentang bagaimana dia ingin melakukan petualangannya. Itu Anda, bukan? Ya, toko ini. Belum pernah ada pelanggan seperti ini sebelumnya. Jadi saya juga penasaran sejenak dan memintanya untuk memanggil Anda. Bagaimanapun, Anda datang ke toko saya untuk menghabiskan uang. Saya juga punya beberapa sumber daya. Dan saya dalam suasana hati yang baik hari ini. Saya bersedia membantu membimbing Anda. Terima kasih. Sama-sama, pengalaman seperti apa yang kamu inginkan? Dunia utamaku, aku masih punya energi. Saya tidak tahu apakah ada perbedaan dalam kalender. Gadis muda itu bertanya, dari dunia mana kamu berasal? Aku, dari dunia Balala. Oh, tidak pernah mendengarnya. Gadis muda itu juga tidak berpikir bahwa Omi mengada-ada. Omi juga harus memikirkan semua orang di dunia langit, dan tidak dapat mengeksposnya. Peta saat ini ditandai sebagai dunia yang tidak berpenghuni. Jadi tidak ada seorang pun pada umumnya yang akan pergi ke sana. Tentu saja tidak ada yang tahu. Omi berkata, saya mendengar bahwa ada semacam tim Dewa Surgawi. Apa pendapat Anda tentang ini? Gadis muda itu tersenyum. Kamu ingin bergabung dengan tim Dewa Surgawi? Tidak. Wanita muda itu berkata, tim Dewa Surgawi, yang mengkhususkan diri dalam pembakaran, pembunuhan, dan penjarahan. Jika itu ambisimu, maka anggap aku buta keluar dari sini sekarang juga. Ah, saya hanya pernah mendengar tentang tim Dewa Surgawi sebelumnya. Saya tidak tahu apa fungsinya. Omi sedang sibuk. Baiklah, jangan jelaskan. Menurutku kamu juga bukan orang baik, tapi kamu bukan orang yang terlalu buruk, jadi kompromilah. Oh, Omi depresi. Mana mungkin aku tidak terlihat seperti orang baik? Ngomong-ngomong, tokoku, aku masih membutuhkan beberapa pemburu. Apakah kamu mau mempertimbangkannya? Apa itu pemburu? Tanya Omi. Yang disebut pemburu adalah orang yang berspesialisasi dalam berburu berbagai binatang buas di alam semesta. Oh, maksudmu, kamu ingin aku membantumu menangkap perbis? Jangan khawatir, penghasilanmu juga besar, dan pemburu juga merupakan profesi yang jauh lebih populer daripada tim Dewa Surgawi. Jika kamu bisa menjadi pemburu senior, ketenaranmu juga akan besar, dan kemudian semua orang akan mengenal Anda. Jadi mengapa Anda khawatir tidak memiliki status di alam semesta ini? Anda bahkan dapat menikahi seorang gadis yang menurut Anda baik dan mengatur pola di dunia utama. Apa itu pemburu tingkat lanjut? Berdasarkan klasifikasi mangsa yang Anda buru, pemburu dapat dinilai sebagai pemburu yang tidak masuk, pemburu bintang 1, pemburu bintang 2, pemburu bintang 3, pemburu bintang 4, pemburu bintang 5, pemburu bintang 6, 7, 8, atau 9. Tentu saja, tidak banyak pemburu bintang 9 di seluruh alam semesta. Oh, itu agak menarik. Kalau begitu aku akan menganggapnya sebagai ya. Oke, aku janji, tapi apakah kamu punya pemburu lain? Bukan omong kosong, kami, di Perbis Butcher Shop, mengkhususkan diri dalam membesarkan sekelompok pemburu tingkat rendah, yaitu, pemburu tidak baik dan 1 dan 2 bintang. Kemudian, kami bekerja dengan beberapa pemburu bintang 3 dan 4. Pemburu bintang, dipahami. Kemitraannya adalah bahwa mereka bukan karyawan toko mereka, dan kelompok pemburu tingkat rendah yang mereka angkat dianggap sebagai karyawan. Jika Anda sudah memikirkannya, selamat, Anda dapat secara resmi masuk ke industri pemburu. Saya pikir itu lebih baik daripada Anda pergi ke tim Dewa Surgawi. Ada banyak tim Dewa Surgawi juga, tetapi apa yang mereka lakukan tidak pernah baik. Setidaknya saya secara pribadi muak dengan itu. Terima kasih Nona karena telah mengarahkan saya ke arah yang benar, jadi saya tidak tersesat. Hehehe, sama-sama. Gadis muda itu tampak sombong, seolah-olah dia telah menarik kembali orang yang hilang. Omi juga tidak menyukai tim Dewa Surgawi, karena dunia langit pernah dihancurkan oleh tim Dewa Surgawi, dan jika dia punya pilihan, dia pasti tidak boleh menjadi tim Dewa Surgawi. Kalau begitu aku akan meminta seseorang membawamu untuk tinggal. Kemudian Anda akan dibawa untuk mendapatkan lisensi pemburu Anda. Masih ada lisensi pemburu. Omi berkata pada dirinya sendiri, apakah ini masih memerlukan sertifikat induksi? Tentu saja, kamu bisa melakukannya jika kamu tidak mau, tetapi jika tidak, kamu tidak akan bisa menilai gelar pemburu, dan tidak ada yang akan tahu jika kamu membunuh bahkan binatang yang paling kuat sekalipun, dan tidak ada yang akan menjadi terkenal jika mereka tidak tahu. Oh, begitu. Omi tersenyum, judulnya habis semua, tapi ya, tanpa gelar. Bahkan jika Anda kuat, siapa yang akan mempercayai Anda? Misalnya, pernah menjadi akuntan di dunia fana, membangun, di mana melakukannya? Tentu saja kita akan pergi ke Hunters Union. Jangan khawatir, seseorang akan membawamu ke sana. Tidak lama kemudian, seorang pemuda datang. Pemuda ini juga dewa yang lebih rendah, tetapi dia adalah dewa yang lebih rendah 35 kuda. Bisakah? Dia pendatang baru. Dia akan menjadi pemburu profesional di toko kami mulai sekarang. Bawa dia ke serikat pemburu dan daftarkan dia. Ya, Nona, kata agen itu dengan hormat. Pada saat itu, gadis muda itu bertanya, ngomong-ngomong, siapa namamu? Omi berkata, nama saya Wind Lightning. Oke, pergi. Ken tersenyum pada Omi, kakak ikuti aku. Terima kasih. Umi pergi. Aken membawa Omi dan pergi keluar ke jalan.
Aken berkata, nama saya Aken, selamat datang, Winlight. Oh, terima kasih, saya baru di sini, tolong jaga saya. Seharusnya, aku tokoh kami, satu-satunya pemburu yang tidak memiliki peringkat, sekarang kamu di sini, setelah itu aku punya teman. Aken tersenyum. Haha, begitu, sudah berapa lama kamu berkecimpung dalam bisnis ini? Sudah sekitar 100 juta tahun, tapi sayangnya, aku masih pemburu yang tidak berpengalaman. Sangat sulit untuk menilai gelar pemburu. Ya, kamu harus membunuh sejumlah relatif binatang kosmik dan dikenali seperti itu sebelum kamu bisa menilai. Omi mengangguk dan bertanya, Acan, apa impianmu? Mimpiku. Benar. Hei, mimpiku adalah menjadi pemburu alam semesta yang kuat. Kata Acan dengan wajah penuh harap. Apakah mimpi itu sulit untuk dicapai? Sial, itu bukan mimpi jika semudah itu untuk dicapai. Berapa banyak bintang yang dibutuhkan untuk mengguncang alam semesta? Tanya Don Omi. Saya pikir itu perlu setidaknya 8 bintang. Sayangnya, mimpi akan selalu menjadi mimpi, itu terlalu sulit. Mengapa? Jika Anda ingin menjadi pemburu bintang 8 atau lebih, Anda harus berburu setidaknya 100 binatang ilahi tingkat Kaisar Ilahi, yang berarti bahwa Anda harus memiliki kekuatan Kaisar Ilahi dalam dirinya sendiri. Kaisar Ilahi, bukan semua orang bisa menjadi sekuat itu. Oh, juga, Omi tersenyum dan menghibur. Jika hati ada, mimpi ada, semangat itu akan menjadi mungkin. Apa artinya bersorak? Artinya terus berusaha. Omi tertawa, dia tidak bisa menggunakan kata ceria di masa depan. Kamu juga, Light Cloud, apa impianmu? Mimpiku. Don Omi tercengang. Ya, apa mimpi Don Omi? Dahulu kala impian Omi adalah menjadi Kaisar Abadi. Namun, sekarang, Kaisar Abadi telah menjadi satu dan telah menjadi dewa. 2482. Apa, kamu tidak punya mimpi? Itu tidak benar, hanya saja mimpi yang dulu ada menjadi kenyataan dan yang baru belum terpikirkan. Acan tersenyum. Kalau begitu pikirkan mimpi baru. Jika kamu tidak punya mimpi, kamu akan bosan hidup, atau aku akan membantumu memikirkan mimpi. Baik, katakan padaku. Acan berkata, kalau begitu mari kita berharap bahwa di masa depan, kamu akan dapat menikahi seorang gadis lokal di dunia utama, dan dari sana, kamu akan dapat berakar di sini. Itu mimpi. Tentu saja, itu bukan mimpi yang mudah untuk dicapai. Mengapa? Tak perlu dikatakan, mereka yang bisa hidup di dunia utama semuanya adalah anggota keluarga Kaisar Dewa tingkat Ho yang kuat. Jika kamu bisa menikahi gadis pribumi, itu berarti, kamu menjadi anggota keluarga Kaisar Dewa. Begitu, hehe, jadi level seperti God King tidak ada apa-apanya di dunia utama. Ada juga pembagian ukuran untuk God Kings, 1 God Kings ranah, 2 ranah God Kings, 3 ranah God Kings, hingga 12 ranah God Kings. Jika itu adalah Raja Dewa dari ranah ke-10 atau lebih, itu tidak terlalu buruk. Adalah 1, 2 atau 3 alam dari Raja Dewa semacam ini, di dunia utama itu benar-benar tidak baik. Tentu saja, sebagian besar Raja Dewa pada tingkat ini mengendalikan dunia kosmik kecil sendiri, hidup kehidupan seorang Kaisar Bumi. Omi bertanya, bisakah Anda mendengar tentang Dewa Raja Huolun? Belum pernah mendengarnya, apakah itu kuat? Raja Dewa 6 alam. Kenapa kamu tiba-tiba mengatakan orang ini? Mungkinkah dia ayahmu? Omi berkata tanpa berkata-kata, kaulah yang menjadi putranya. Akan lebih baik jika aku adalah putra dari Raja Dewa Alam ke-6. Acan tertawa, dan bertindak seolah-olah dia telah mengambil tawaran. Tapi memikirkannya, putra dari Raja Dewa Alam ke-6 memang akan bagus. Omi berkata, kampung halamanku, yang dijajah, yang menjajah kampung halamanku, adalah Raja Dewa Huolun ini. Mata Ken tiba-tiba berkaca-kaca, bisa dijajah adalah berkah bagiku. Maksud kamu apa? Light Cloud, kampung halamanku adalah dunia Kal, kampung halamanku, meskipun ini adalah dunia kecil dengan 28 level, tapi, dulunya juga hidup bahagia, kami memiliki total 20 dewa, dan kami semua bekerja sama untuk lindungi kampung halaman kami. Namun, tiba-tiba suatu hari, sekelompok tim surgawi datang, dan mereka membakar dan menjarah kampung halaman saya, membunuh semua dewa kami, kecuali saya, dan terlebih lagi, tak terhitung banyaknya makhluk abadi yang dimusnahkan secara tragis. Tragis sekali. Mau tidak mau, Omi memikirkan dunia surga yang dulunya bahkan lebih buruk, seolah-olah runtuh sampai ke tanah. Jadi, suatu berkah bisa dijajah. Akan sangat menyedihkan jika kita bertemu dengan tim surgawi. Nah, sepertinya kampung halaman saya dianggap beruntung, kata Omi. Tidak bisa dianggap beruntung. Bagaimanapun juga, dijajah adalah cara lain untuk mengais, tapi itu hanya sedikit lebih lembut dan lebih berkelanjutan dibandingkan dengan penjarahan langsung oleh tim surgawi, tidak mengais sekaligus tetapi terus-menerus. Acan berkata, angin ringan, suatu hari, saya percaya bahwa kita akan berdiri di hulu alam semesta ini, dan kita akan mencapai impian kita. Oh, tentu saja. Omi tersenyum kecil. Omi merasa bahwa Acan ini seharusnya tidak mengalami banyak hal, dia mungkin adalah dewa generasi kedua sejak dia masih kecil, jadi beberapa idenya lebih naif, seperti ini. Saya percaya akan begitu dan begitu, bagaimanapun juga adalah ide kekanak-kanakan.
Namun Omi merasa bahwa alam semesta ini kejam, dan untuk mendapatkan, seseorang harus memberi. Bahkan jika itu untuk menjadi tim Dewa Surgawi, jika perlu, Anda harus pergi. Omi berlari ke tim Dewa Surga sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa rute akan diubah oleh wanita itu. Ngomong-ngomong, Achan, siapa wanita itu? Saya tidak tahu, saya mendengar dia adalah penduduk asli dunia utama, dan karena dia penduduk asli, tidak ada keraguan bahwa seseorang dari keluarga kaisar dewa tertentu. Juga, tidak ada yang tahu siapa nama wanita muda itu. Kita semua memanggilnya Nona Sulung. Nona Sulung ini tidak memiliki rak yang tinggi dan cantik, tapi sayangnya, seseorang dengan level ini bukanlah sesuatu yang bisa dilihat oleh semut kecil. Hingga, Omi tersenyum, bisa, aku sudah memikirkan mimpi untuk masa depanku. Apa? Haha, aku ingin menikah besar. Kamu gila, jika kamu didengar, kamu akan dipecat. Jarang Miss Big Bite dibebaskan dari kualifikasi untuk membiarkanmu bergabung dengan industri, jika kamu tidak bertemu Miss Big dengan imbalan yang lain. Keluarga, kami seperti ini belum tahu, tidak ada pemburu gelar, tidak ada yang akan menerimanya sama sekali. Ken panik. Omi tahu bahwa Achan untuk kebaikannya sendiri, dia adalah orang yang sangat sederhana. Haha, Ken, simpan saja mimpiku ini di hatimu, jangan katakan apapun kepada publik. Tidak bisa berkata-kata, lupakan saja, siapa yang tidak memiliki mimpi, mimpi pada dasarnya tidak dapat dicapai, mimpiku menjadi pemburu bintang 8, tidak hanya tidak mungkin tercapai, siapa aku untuk membicarakan mimpimu? Achan tiba-tiba menemukan jawabannya. Omi terdiam, tetapi tidak repot-repot mengatakan apapun. Segera ke serikat pemburu, itu adalah tempat yang sangat suci dan khusyuk. Untuk apa? Hai, teman saya ingin mendaftar sebagai pemburu. Apakah Anda punya referensi? Jika tidak, silakan atur penilaian. Tidak semua orang cocok untuk menjadi pemburu. Jangan sampai ke titik di mana pemburu tidak menjadi pemburu, tetapi malah diburu jauh dari ketuhanan. Ya, ada. Dapat segera mengeluarkan surat rekomendasi yang diberikan oleh misi, dan surat rekomendasi tersebut tidak memiliki nama di atasnya, sehingga ditulis sebagai toko daging perbinatang tertentu. Oke, ayo masuk. Omi dan Achan masuk ke serikat pekerja. Achan berkata, orang-orang ini sangat sombong. Jika Anda tidak memiliki surat rekomendasi, sulit untuk mendaftar sebagai pemburu tanpa pintu belakang, hadiah balapan. Han, apakah ini sangat gelap? Tidak ada yang peduli. Apa masalahnya? Mereka akan mengatakan bahwa demi keselamatan kita, tidak semua orang akan menjadi pemburu ketika saatnya menjadi pemburu. Jadi mereka akan mengatur banyak tes untuk membuat Anda secara otomatis bersedia memberikan hadiah. Tak bisa bicara. Ayo masuk dan isi formulir. Sangat cepat Omi mengisi formulir, dan karena dia memiliki surat rekomendasi, dia tidak mempersulit dan dengan mudah mendaftar sebagai pemburu. Hanya saja, Omi hanyalah seorang pemburu yang belum tahu. Setelah selesai, Omi mengikuti Achan kembali ke toko. Inilah tempat kami para hunter tinggal, hanya 10 kamar. Setiap kamar sudah ditempati oleh hunter lainnya. Mulai sekarang, kamu akan tinggal bersamaku. Kata Achan. Ya, itu tidak masalah. Saat itu, seorang pria berjalan di pintu, Dewa 50 Kuda. Ketika Dewa 50 Kuda itu melihat Omi, dia berkata dengan cemberut di alisnya, Ken, apa-apaan ini? Kamu membawa semua anak kucing dan anak anjing ke sini. Apakah kamu pikir ini rumahmu sekarang? Di dunia utama dan dapat membawa semua kerabat sampahmu untuk tinggal di sini, kan? 2483. Pria yang masuk memiliki ekspresi garang di wajahnya. Ken sibuk menjelaskan, Kakak Yu Chong, kamu salah paham, dia bukan kerabatku, dia. Pria itu tidak menunggu Achan selesai, dia langsung meraung, aku tidak peduli siapa dia, keluar dari sini, ini asrama umum pemburu toko daging misi perbis, bukan tempat penampungan kucing dan anjing liar. Setelah mengatakan itu, pria itu tidak lupa menatap Omi. Dia membandingkan Omi dengan kucing dan anjing liar yang datang dari luar kota dan belum menemukan tempat tinggal untuk saat ini. Omi berkata dengan marah, tolong tunjukkan rasa hormat, siapa kucing atau anjing liar? Yoho, dan pemarah. Pria bernama Yu Chong langsung mencibir. Omi ingin bergegas dan memberikan pukulan keras, tetapi pria itu adalah dewa bawah 50 kuda, sementara Omi hanya dewa bawah 30 kuda. Perbedaan kekuatannya sangat besar sehingga orang biasa, bahkan jika dia adalah satu kuda pendek tidak akan bisa mengalahkannya. Apalagi Omi masih dalam tahap penggunaan brute force, dia tidak tahu bagaimana menggunakan divine power. Omi belum berlatih untuk aplikasi divine power. Ken sibuk berkata, Kakak Yu Chong, petir angin ini, dia juga master berburu yang disewa oleh nona besar. Bahwa Yu Chong terkejut. Bagaimana mungkin, jumlah pemburu di toko Miss Big jelas penuh, bahkan tidak banyak ruangan. Karena itulah aku memintanya untuk berbagi kamar denganku. Kata Achan. Begitu. Yu Song mengetahui bahwa itu adalah kesalahpahaman dan tidak ingin meminta maaf. Omi melihat dia pergi dan berteriak, maafkan aku dan Achan. Bahwa Yu Chong memandangnya dengan geli dan berkata, apa yang kamu katakan? Maafkan aku dan Achan. Hei, nak, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Maksudmu, tidak ada permintaan maaf lagi, kan? Idiot. Yu Chong tidak hanya tidak meminta maaf, tetapi juga memanggilnya orang bodoh. Omi tidak bisa menahan amarahnya, terlalu sial.
Ken menarik Omi dan berkata, Light Cloud, lupakan saja, orang-orang setidaknya adalah satu pemburu bintang. Kita masih membutuhkan mereka untuk lebih menjaga kita ketika kita pergi berburu di alam semesta di masa depan. Ketika Yu Chong mendengar ini, dia berkata, Ken, maksudmu, anak ini adalah pemburu level non-entry. Ya, Chan mengangguk meminta maaf. Bahwa Yu Chong kesal dan berkata, sial, pemburu tingkat rendah, berani sombong di depanku, apa-apaan ini. Mengatakan itu, Yu Chong muncul dengan putus asa dan mengangkat tangannya, ingin menamparkan Omi. Namun, begitu tangan Yu Chong terangkat, sebuah suara datang dari ambang pintu, berhenti. Ketika Yu Chong mendengar suara itu, dia sibuk menjatuhkan tangannya. Orang ini adalah kapten tim berburu mereka, seorang master berburu bintang 2, yang kekuatannya adalah dewa menengah 10 kuda. Yu Chong tidak berani sombong dalam di depannya, karena ini hubungan mereka tidak baik. Tetapi pada saat itu, sebuah tamparan menghantam Yu Chong. Seluruh dunia menjadi sunyi. Chan menutup mulutnya tidak percaya dan menatap Omi. Benar, orang yang tiba-tiba menamparkan Yu Chong adalah Omi. Yu Chong sekarang bodoh dan kaget. Dia akan menamparkan Omi. Jika dia tidak takut kapten akan memanfaatkan kesempatan untuk berurusan dengannya, dia akan menamparkan Omi sampai mati. Tapi dia tidak menyangka itu begitu dia menurunkan tangannya, Omi malah menamparnya. Kapten yang berdiri di pintu untuk masuk juga terkejut. Dalam benaknya, dia berkata, sial, siapa orang ini? Sangat lapar, hanya 30 dewa kuda yang lebih rendah, dan dia berani menamparkan Yu Chong, dewa 50 kuda yang lebih rendah. Tepat pada saat Yu Chong bodoh. Tamparan. Dengan tamparan lagi, Yu Chong ditampar oleh Omi lagi. Kamu. Yu Chong bereaksi kali ini, marah, dan sepertinya dia ingin membunuh Omi. Kapten sedang sibuk, apa yang kamu lakukan, apakah misi mengundangmu untuk bertarung? Yoshio, kamu hentikan itu. Kapten datang dan meraih tangan Yu Chong. Yu Chong sangat marah sehingga dia harus melompat berdiri, bertanya-tanya apakah kapten bersekongkol dengan Omi. Omi mengambil alih dan menamparkan Yu Chong 2 kali, merasa bebas. Meskipun Omi tidak bisa mengalahkan Yu Chong, Omi tahu bahwa misi memiliki kekuatan pencegah mutlak. Omi tidak terlalu peduli. Dia menamparkan Yu Chong 2 kali terlebih dahulu. Setelah menamparkan, Omi menemukan alasan untuk mengatakan bahwa dia adalah kerabat jauh dari kakak perempuan tertua, dan meminta Chan untuk memberikan kesaksian palsu juga, sehingga Yu Chong, penjahat pasti harus mempertimbangkan situasinya, dan mungkin ingin mencari tahu apakah itu benar atau tidak. Setelah dia menyelidiki kebenaran atau tidak, kepalsuan, mungkin, kekuatan Omi telah melampaui dirinya. Karena itulah Omi berani menamparnya. Namun, di luar dugaan, tiba-tiba datang seseorang yang tampaknya menjadi kapten, dan Omi untuk sementara bertanya-tanya mengapa dia membantu Omi. Yu Chong mengamuk, Kapten, dia yang menamparku, kamu melihatnya, apa yang kamu inginkan sekarang setelah kamu meraih tanganku? Kapten bertanya, apa yang terjadi di sini? Itu fakta bahwa dia menamparku, apakah kamu perlu tahu apa yang terjadi? Perusahaan telah dalam proses pengembangan produk baru selama 2 tahun terakhir, dan sekarang dalam proses pengembangan produk baru untuk 2 tahun ke depan. Saya tentu saja sangat marah. Chan menjelaskan identitas saya orang ini, tetapi juga tidak meminta maaf kepada saya, tetapi juga ingin menamparkan saya. Untungnya Anda kembali. Setelah itu, Anda juga melihat apa yang terjadi. Kakak ini, nama Anda hari ini Anda membantu saya sekali. Di masa depan saya akan menjadi di depan sepupuku untuk berbicara untukmu. Nada bicara Umi dalam satu tarikan napas adalah jenis yang sangat menggantung, dan juga mengancam akan memberikan kata-kata yang baik kepada sang kapten. Jadi, kapten terkejut dan bertanya, siapa sepupu jauh Anda? Omi hendak mengatakan bahwa itu adalah misi, tetapi, tiba-tiba, dia berpikir bahwa ada kesalahan dalam mengatakannya, dan akan mudah untuk menyelidiki kebenarannya. Jadi, Omi mengubah kata-katanya dan berkata, sepupu, memiliki hubungan yang sangat dekat dengan nona tertua, apa sebenarnya hubungan itu? Saya tidak berhak untuk mengatakan, bagaimanapun, sepupu jauh saya tidak mengizinkan saya untuk memainkan hubungannya di sini dan mendapatkan perawatan khusus. Kapten terkejut, begitu pula Chan, yang bingung, benarkah? Ken tidak yakin apakah itu benar atau tidak, lagi pula misi hanya memintanya untuk membawa Omi mendaftar sebagai pemburu, dan tidak mengatakan bahwa dia memiliki hubungan apapun dengan Omi. Kapten itu, melihat bahwa Omi adalah orang yang agak terhubung, menjadi sopan kepada Omi dan tersenyum, saudaraku, jangan sopan, saya kapten pemburu di toko misi, nama saya Tianhai. Halo, Kapten Tianhai. Omi tersenyum kecil, bahwa Yu Chong benar-benar tertekan saat ini dan mendengus, Kapten. Jangan tertipu seperti orang bodoh. Jangan tertipu seperti orang bodoh, yang dapat membuktikan bahwa sepupunya benar-benar seseorang yang dekat dengan misi. Omi berjalan dan berkata, kamu Chong, lihat apa yang ada di atas kepalamu. Ya Chong mendongak. Saat berikutnya, sebuah tamparan menghantam wajah Yu Chong. 2484. Kamu, Yu Chong sangat marah. Omi membuatnya mendongak karena dia takut dengan kekuatan Yu Chong. Dia akan bisa menghindar dengan mudah, jadi dia membuatnya mendongak dan kemudian menamparnya saat dia terganggu. Tubuh Kapten Tianhai sekarang gemetar, ini benar-benar gantung yang bagus, tidak perlu membuktikannya.
Ken juga ketakutan dengan latar belakang Omi yang tersembunyi, dan sepertinya bertanya-tanya dalam hati apakah ada sesuatu yang tidak penting sebelumnya. Omi berkata, kamu Chong, kamu sebaiknya tidak membiarkan aku menemukan alasan untuk memukulmu, atau yang lain. Itu bukan masalah aku menamparmu beberapa kali, tetapi aku ingin kamu berguling dan pergi. Atau bahkan, aku ingin kau mati jika aku ingin kau mati. Kata Omi sambil menunjuk hidung Yu Chong. Seluruh halaman menjadi sunyi. Omi tersenyum dalam hati. Dengan kepiawaian Omi, bagaimana mungkin dia masih bisa diganggu di kolam sekecil itu? Dengan beberapa burung pipit kecil ini, Omi bisa bermain main tanpa menggunakan kekuatannya. Omi tidak takut pada mereka untuk menyelidiki. Latar belakang misi sangat misterius. Siapa yang tahu jika mereka benar-benar mengenal sepupu Omi, kecuali mereka pergi untuk bertanya kepada misi secara pribadi. Tetapi pada kenyataannya, misi bukanlah sesuatu yang bisa mereka temui jika mereka mau. Omi bertanya, bisakah halaman ini, yang mana kamar Yu Chong? Yang ini, kata Achan sambil menunjuk salah satu ruangan. Omi berkata, mulai hari ini dan seterusnya, kamar ini milikku. Kamu, Yu Chong sangat marah. Omi berkata, kamu Chong, apakah kamu punya masalah dengan itu? Sebaiknya saya tunjukkan jalan yang jelas. Yang pertama, tersesat. Yang kedua, pindah ke halaman dan hidup di udara terbuka. Wind Lightning, jangan terlalu banyak menggertak orang. Yu Chong berkata dengan gigi terkatup. Pada saat ini, dia semua tampaknya secara tidak sadar percaya bahwa Omi benar-benar berada di belakang panggung misi. Omi mendengus, aku bahkan bisa membantaimu, tapi aku masih takut menggertakmu. Ah, kamu. Tubuh Yu Chong bergetar. Melihat bahwa Omi benar-benar memiliki penampilan di belakang panggung, sang kapten segera menjilat. Kakak Feng, tidak apa-apa, aku akan membuat keputusan untukmu. Mulai sekarang, kamar Yu Chong akan menjadi milikmu. Terima kasih, Kapten. Sopan, sopan. Jika kamu butuh bantuan di masa depan, katakan saja padaku, jangan sopan pada saudaraku ah. Haha, aku pasti tidak akan sopan padamu. Itu bagus, itu bagus. Begitu saja, Omi tinggal di kamar Yu Chong. Malam itu, sisa tim pemburu mereka kembali. Terutama wakil kapten. Wakil kapten dan kapten sama-sama pemburu bintang 2, dan kekuatan mereka tidak terlalu jauh. Wakil kapten selalu tidak senang dengan kapten, sehingga tim pemburu, di permukaan, memiliki hubungan yang harmonis tetapi diam-diam dibuat menjadi dua faksi, faksi kapten dan faksi wakil kapten. Yu Chong berada di faksi yang sama dengan wakil kapten, jadi Yu Chong takut kapten akan menangkap sesuatu dan kemudian mengambil kesempatan untuk memperbaikinya. Ketika wakil kapten kembali, dia mendengar ada angin sepoi-sepoi dan menamparkan Yu Chong beberapa kali. Jadi, wakil kapten datang menemui Omi. Hai, laki-laki apa, untuk apa? Omi bertanya tanpa mengangkat kepalanya. Wakil kapten itu berdiri di pintu dan bertanya, saya mendengar bahwa Anda telah menggunakan koneksi untuk memasuki tim pemburu kami. Apa urusanmu? Aku akan bertanya lagi, apa kamu manusia? Saya letnan pemburu Tokomisi, Yoshio adalah anak buah saya, dan Anda memukulnya, kan? Tanya wakil kapten. Omi berkata, jika kamu terus merengek, aku bahkan ingin memukulmu. Lebih besar dari kamu. Wakil kapten sangat marah, dan jelas arogan. Apakah Anda kenal misi? Apakah Anda mengenalnya? Bukti apa yang Anda miliki? Jika Anda tidak menunjukkan bukti, saya akan berpikiran terbuka hari ini. Omi mendengus, kalau begitu kamu berpikiran terbuka sampai mati, apakah kamu punya nyali untuk melakukan itu? Kamu, wakil kapten melompat dengan marah. Omi mencibir, badut lompat macam apa? Semua berani kasar di sini, tidak setengah-setengah dalam hal itu, tetapi intimidasi dipelajari. Suatu hari nanti, saya benar-benar harus berbicara dengan sepupu saya, membuang beberapa sampah yang tidak berguna. Kamu, apa yang kamu katakan? Begitu wakil kapten mendengar dengan jelas, hatinya menegang, karena apa yang paling dia takuti di dalam adalah dipecat. Omi segera menangkap titik lemah di hati wakil kapten. Pada saat itu, kapten datang. Wakil kapten, apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu menggertak Brotherwin, kamu tidak ingin mencampurnya. Kapten tampak seperti akan melakukan pertempuran. Namun, bagi wakil kapten, itu adalah tampilan kaki anjing. Wakil kapten mendengus, saya hanya datang untuk menyapa saudara Windy. Wakil kapten tidak lagi menjelaskan secara rinci apakah Omi benar-benar memiliki backstage atau tidak, dan dengan kapten menjadi kaki anjing, tidak ada yang bisa dia lakukan dengan Omi. Maka, Omi resmi memulai karirnya sebagai pemburu. Pada hari ketiga, Omi dan yang lainnya, menerima pesanan dari toko. Daging dari perbisakan segera habis cepat dan berburu yang baru. Kali ini, mungkin perlu menambah jumlahnya, itu harus setidaknya 100. Bagus. Omi dan 10 orang lainnya, segera berangkat dan meninggalkan dunia utama. Achan, di mana kita akan berburu perbis? Tanya Omi. Itu tidak jauh, itu sehari lagi. Tapi ingat, tujuan kita hanya untuk berburu perbis. Jika kita bertemu dengan binatang lain, kita menghindarinya. Bagus. Sehari kemudian, Omi dan yang lainnya datang ke tempat yang gelap dan gelap itu adalah reruntuhan. Dikatakan reruntuhan, tetapi sebenarnya adalah beberapa dunia yang telah hancur dan tidak dapat digabungkan kembali ke bentuk semula. Sabuk kehancuran. Kapten berkata, semuanya, perhatikan,
kita akan memasuki Desolation Divine Tianze, jadi bergembiralah. Sekelompok 11 orang, termasuk Omi, memasuki Tianze Divine Desolation. Tianze Divine Wilderness ini sangat dipenuhi dengan Divine Beast yang kuat, dan Per Beast hanyalah yang sangat biasa. Pada saat ini, binatang suci yang bahkan lebih besar dari seekor gajah bergegas keluar. Grimace. Binatang suci ini menunjukkan giginya ke arah Omi dan yang lainnya. Kapten berkata, ini adalah Per Beast tapi, ini belum dewasa, dan masih lemah. Jadi siapapun di antara kalian yang melakukannya, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan untuk berolahraga. Omi berkata, aku akan melakukannya. Tidak ada yang berkelahi dengan Omi. Omi bergegas. Per Beast juga bergegas. Omi melemparkan pedang 3 dewa suci dan mengintegrasikan 30 kuda kekuatan suci yang dia miliki ke dalam pedang dewa tanpa bayangan. Sebelumnya, Omi tidak tahu bagaimana para dewa bertarung. Tetapi sekarang, Omi mengerti bahwa sebenarnya, tidak ada banyak perbedaan antara dewa dan makhluk abadi dibandingkan dengan makhluk abadi, kecuali kekuatan suci, senjata atau rahasia apa yang digunakan sebelumnya. Dewa tetap, tetapi tingkat kekuatan berubah dari kekuatan abadi menjadi kekuatan ilahi. So, dengan pedang, Omi membelah Per Beast muda. Omi sendiri tidak merasakan apa-apa, namun rekan-rekannya di belakangnya terkejut. Kapten berkata dalam hati, anak ini, dengan teknik yang begitu pintar, tampaknya itu benar-benar bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh seseorang dengan status biasa. 2485. Wakil kapten itu juga berkata dalam hati, sial, mengingat skill pedangnya sangat hebat, dia benar-benar tidak berbohong, tidak mungkin orang biasa melakukannya. Ini adalah pertama kalinya Omi, tembakan nyata. Setelah Omi membunuh Per Beast itu, dia berbalik dan melihat 10 orang itu menatapnya. Kenapa mereka semua menatapku seperti itu? Kata Omi bingung. Ken berkata dengan wajah memuja, Light Cloud, keterampilan pedangmu sangat brilian. Namun, brilian pantatku, sarkastik aku. Omi berpikir dalam hati, teknik pedang ini digunakan ketika dia masih abadi, tetapi sekarang dia adalah dewa, itu sudah lama ketinggalan zaman. Omi tidak tahu bahwa para dewa tidak brilian kecuali kekuatan suci mereka berbeda. Teknik pedang 3 tidak ada Omi masih luar biasa bahkan ketika mencapai dewa. Tim Brother, jangan rendah hati, wakil kapten juga menggunakan pedang, dan saya pikir pengurangannya jauh lebih buruk dibandingkan dengan Anda. Jika kalian berdua berada di ranah yang sama, saya dapat menjamin bahwa wakil kapten tidak cocok untukmu. Kamu baru saja membunuh Per Beast itu, meskipun itu masih remaja, itu setara dengan dewa bawah 30 kuda, aku pikir itu akan membutuhkan sedikit perjuangan, tetapi itu benar-benar mengejutkanku bahwa itu dibelah dengan pedang. Aku benar-benar ragu bahwa bukan Acan yang bisa mengalahkanmu. Baiklah, jangan memujiku, ayo berburu Per Beast. Semua orang tidak mengatakan apa-apa lagi. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Setelah memasuki Wilderness Divine Tianze, ada semakin banyak binatang mutiara. Binatang mutiara yang kuat, setinggi 10 meter. Binatang mutiara tingkat ini, hanya kapten pertama dan kedua yang bergabung. Sisa binatang mutiara, siapapun yang bertemu dengan percaya diri akan terus maju, tidak yakin membiarkan yang lain melanjutkan. Omi menatap Per Beast setinggi 5 meter di depannya. Itu adalah Per Beast dewasa. Grimace. The Per Beast menunjukkan kebencian terhadap Omi. Omi melirik wakil kapten yang tidak jauh, berjuang dengan Per Beast. Wakil kapten juga menggunakan pedang. Namun, Omi merasa malu saat melihat pedang yang digunakan wakil kapten. Meskipun Divine Power wakil kapten jauh melampaui Omi, keahliannya dalam menggunakan pedang terasa biasa, bahkan lumpuh, bagi Omi. Dalam hatinya, Omi berkata, wakil kapten itu, dia benar-benar ahli dalam permainan pedang, mungkinkah pedang 3 kedewaanku benar-benar sangat pintar? Ini sangat menjungkir balikkan persepsi Omi. Dewa seharusnya sangat kuat, kenapa beberapa keterampilan pedang dewa tidak sebagus yang abadi? Tentu saja, ini hanya mengacu pada keterampilan pedang, tidak termasuk kekuatan suci. Swoosh. Pada saat ini, Per Beast yang kuat datang menyerbu ke arah Omi. Omi tidak melihat orang lain lagi, fokus pada perburuannya sendiri. Swoosh. Beberapa pedang Omi jatuh, dan Per Beast terbelah. Per Beast ini setara dengan setidaknya 50 kuda dewa bawah. Tak jauh dari situ, Yu Chong yang baru saja selesai berburu Per Beast merinding saat melihat Omi dengan mudah membunuh Per Beast yang tak kalah kuat darinya. Yu Chong berkata dalam hatinya, ya Tuhan, petir angin ini, yang hanya memiliki 30 kuda Divine Power, sebenarnya bisa membunuh binatang mutiara yang tidak kalah dengan Divine Powerku. Bagaimana mungkin, apakah ini berarti Omi bisa, bahkan tidak memukuli saya jika dia benar-benar ingin melakukannya? Dan saya kemarin. Yu Chong merinding ketika dia memikirkan kemarin, ketika dia mencoba menggertak Omi. Jika Omi mencabut pedangnya kemarin, dia mungkin bisa menyerang Yu Chong dengan pedang itu. Tentu saja, Omi sendiri tidak tahu kemarin. Gao 30 kuda Divine Power miliknya, bersama dengan Shadowless Divine Sword, sebenarnya bisa bertarung melawan 50 kuda Divine Power God. Namun, dewa kekuatan kuda 50 yang dimaksud di sini adalah jenis pemula Yu Chong, dan jika itu adalah level yang punah, maka saya tidak berani mengatakannya. Omi berkata dalam hatinya, saya tidak pernah berpikir bahwa pedang Dewa 3 berkah saya akan dapat terus bersinar di alam ilahi. Hehe, sepertinya saya akan terus meningkatkan pedang Dewa 3 berkah.
Setelah beberapa hari dan malam pembunuhan, akhirnya, 100 perbis selesai. Semuanya, berhenti, kita hampir selesai, kita bisa kembali dan masuk. Kapten berteriak. Semua orang berhenti dan mengemasi barang-barang mereka untuk pulang. Saat itu, ada keributan di depan. Hei, ada orang di depan, dan beberapa dari mereka. Kapten berteriak, tolong segera waspada kalau ada orang yang datang untuk mengambil jarahan kita. Segera setelah itu, sekelompok orang bergegas masuk tetapi mereka tidak mengejar Omi dan piala mereka. Aneh, sekelompok besar orang. Mengapa mereka berlari di dalam gurun Tianzegat membuat kami berpikir bahwa mereka merampok barang-barang. Kapten berkata dengan ragu. Omi bertanya, Kapten, apakah ada yang merampok perbis yang kita buru sebelumnya? Tentu saja, bagaimanapun juga, menghindari perburuan akan menghemat masalah, tapi ini jarang terjadi, dan perbis bukanlah hal yang langka. Ayo, mari kita kembali. Omi dan yang lainnya segera kembali ke dunia utama. Kapten berkata, sebelum kita kembali ke toko, mari kita bawa perbis yang diburu ke Hunters Union. Kenapa? Omi tidak mengerti pertanyaan itu. Biarkan serikat pemburu mendaftar kalau tidak bagaimana kita bisa mempromosikan gelar pemburu, sehingga seiring waktu, kita bisa perlahan-lahan mempromosikan gelar pemburu. Ketika dia datang ke serikat pemburu, Omi mengeluarkan semua perma binatang pemburunya, dan seseorang dari serikat pemburu akan memeriksa dan menilai mereka untukmu. Omi telah membunuh total 8 perbis. Penilai dari serikat pemburu memeriksa perbinatang Omi dan berkata, total 8 perbinatang. Yang terkuat mencapai 55 tingkat dewa lebih rendah, dan yang terlemah juga memiliki 30 tingkat dewa lebih rendah. Petir angin, berdasarkan Anda sendiri kekuatan, Anda sudah bisa menilai pemburu bintang 1. Apa? Saya hanya pergi berburu master perbis sekali, dan saya sudah bisa menilai pemburu bintang 1. Omi terkejut, ini sangat tidak adil, sebelum akan menjadi divisi berburu selama 100 juta tahun dan bahkan tidak memenuhi syarat untuk menilai 1 bintang. Penilai itu berkata, jika perbis dari master pemburu Anda mirip dengan divine power Anda, maka Anda harus mengumpulkan lebih banyak lagi untuk dapat menilai 1 bintang. Namun, setiap perbis dari master berburu Anda lebih kuat daripada Anda. Memiliki kekuatan ilahi, jadi 8 dari mereka cukup untuk menilai Anda sebagai master berburu bintang 1. Selamat, Wind Lightning. Nanti, personel serikat akan membawa Anda untuk memperbarui sertifikat Anda, dan setelah itu, Anda resmi menjadi bintang 1 pemburu, dan anggota penuh serikat pemburu kita. Terima kasih. Omi tersenyum acuh tak acuh. Ken berkata agak tersesat, Light Cloud, aku benar-benar iri padamu. Pertama kali kamu pergi berburu perbis, kamu mendapat kualifikasi bintang 1, dan aku masih bukan hunter setelah 100 juta tahun. Sepertinya aku, akan mengubah karir, master pemburu bukan untuk saya. Omi menghibur, bisa, jangan depresi, nanti saya bantu. Bagaimana kamu akan membantuku? Ken bingung. Omi tersenyum, kali ini ketika saya pergi berburu perbis, saya tahu sedikit tentang kekuatan Anda, kelemahan Anda jelas, saya pikir, saya akan membantu Anda memperbaikinya, itu harus kuat. Kekuatan ilahi hanyalah kekuatan dasar, kekuatan ilahi bukanlah penghentian yang menentukan kekuatan atau kelemahan, ingat itu. Bab 2486. Oh, terima kasih, awan cahaya. Kau saudaraku, untuk apa kau berterima kasih padaku? Omi tersenyum. Ken ini, yang sangat baik, Omi membantunya. Sebelumnya, Omi tidak tahu apa-apa tentang alam dewa, tetapi sekarang, Omi tahu sedikit tentang alam dewa. Tuhan, bukankah begitu? Omi dengan cepat meningkatkan statusnya menjadi pemburu bintang 1, dan serikat pekerja mengeluarkan medali kepada Omi, tetapi tentu saja, medali ini terikat pada bidang ilahi Omi, sehingga tidak dapat dipalsukan. Wind Lightning, kamu dapat menggantung medali di dadamu, sehingga orang lain akan mengetahui identitasmu dalam sekejap. Lupakan saja apa yang bisa dipamerkan dari pemburu bintang 1, kata Omi sambil tertawa. Tepat pada saat ini, seorang pria temperamen yang mulia masuk. Ketika pria serikat melihatnya, dia segera membungkuk, temui Tuan Gojun. Pria bangsawan itu, bagaimanapun, berkata, segera pergi dan panggil beberapa pemburu di atas 6 bintang untukku, itu harus cepat, aku harus mengejar sebelum orang lain. Kali ini jika tugas selesai, aku akan dihargai 10 kali lipat. Tuan Gojun, apa yang terjadi? Bukan apa-apa, jadi lanjutkan saja. Ya, Omi menatap pria bangsawan itu dan bertanya-tanya mengapa orang itu begitu terburu-buru. Sebelum orang lain melakukannya, tim Light Cloud, ayo pergi, kembali ke toko. Omi berkata, Kapten, siapa pria itu? Di mana aku mengenalnya, tapi, melihat pakaian itu, dan juga aura yang dia pancarkan, dia pasti berasal dari keluarga tokoh utama di dunia utama. Ayo, Wind Lightning, orang seperti ini bukanlah sesuatu yang kita kenal. Dewa-dewa kecil dapat melihat, cepat kembali ke toko dan masuk. Omi bertanya lagi, Kapten, tidakkah Anda baru saja mendengar betapa cemasnya dia? Sepertinya dia telah menemukan sesuatu yang baik. Saya berpikir, mungkinkah itu terkait dengan Tianze Divine Desolation? Ketika kami kembali dari Tianze Divine Wilderness, kami bertemu dengan sekelompok orang, berlari seperti orang gila ke bagian dalam Divine Wilderness. Mungkinkah hal-hal baik apa yang ada di dalam Divine Wilderness?
Kapten tidak bisa berkata-kata. Jadi bagaimana jika itu? Apakah menurut Anda seseorang di level kita yang dapat merampoknya? Tidak bisakah Anda melihat orang-orang itu memberi isyarat untuk menyewa pemburu bintang 6? Oh, Omi dihentikan oleh Acan untuk keluar. Saat itu, Omi melihat seorang wanita yang dikenalnya di sisi yang jauh dari serikat pekerja. Hei, bukankah itu misi? Omi terkejut, aula utama serikat itu besar. Misi ada di ujung sana, bercanda dengan seorang pria saat ini. Namun, melihat misi, dia sepertinya bersiap-siap untuk pergi keluar. Omi semakin merasa bahwa Tianze God Wilderness, apakah ada sesuatu yang baik tentangnya? Omi tidak bisa menahannya lagi dan berkata kepada yang lain, kalian bantu aku membawa daging perbinatang kembali ke toko. Light Cloud, kamu mau kemana? Tanya Acan. Aku akan jalan-jalan. Jangan khawatir kawan, aku tidak akan pergi lama. Oke, kalau begitu kamu pergi lebih awal dan kembali lebih awal. Kapten membawa 8 perbinatang Omi kembali bersamanya. Omi merasa semakin dalam bahwa sesuatu yang baik pasti telah muncul. Karena Omi telah menemukannya, dia harus berjuang untuk itu. Meskipun kekuatan Omi rendah, tapi di mana jadi apa? Dengan demikian, Omi segera pergi ke Tianze Divine Wilderness. Sehari kemudian, Omi tiba di Tianze Divine Wilderness. Omi berdiri di tepi Tianze Divine Wilderness. Apakah saya benar-benar sendirian di dalam surgawi Sao Divine Desolation sendirian? Dengan kekuatan saya saat ini, jika saya bertemu dengan binatang buas yang kuat, bukankah saya akan mencari kematian? Omi, kamu benar-benar babi mati. Tidak takut air mendidih, bahkan tidak yakin apakah benar-benar ada harta karun. Hanya ingin datang dan mengambilnya. Kamu pikir kamu bisa seberuntung terakhir kali di dunia negara penyihir, Omi memarahi dirinya sendiri. Umi ragu-ragu. Sialan, masuk, aku khawatir aku tidak akan mendapatkan apa-apa jika aku mati. Jadi, Omi mengeraskan kepalanya dan menuju lebih dalam ke Tianze God Desolation. Tetapi pada saat itu, raungan keras datang dari depan. Omi tahu dari suaranya bahwa itu adalah binatang suci yang kuat. Sial, sepertinya aku tidak bisa melangkah lebih jauh, mengetahui ada harimau di gunung. Ini bukan keberanian, ini mencari kematian. Saya benar-benar beruntung. Saya dapat menemukan sesuatu yang baik bahkan jika saya tidak memasuki Wilderness Divine Tianze, hanya duduk di sini. Omi duduk tepat di tempatnya. Dia hanya ingin mencoba melihat apakah dia seberuntung dia terakhir kali di dunia negara penyihir. 3 hari 3 malam kemudian, Omi tiba-tiba melihat bayangan putih terbang di depannya. Bayangan itu sangat cepat sehingga tidak bisa melihat apa-apa. Apa itu? Pada saat Omi mencoba melihat, bayangan itu sudah terbang ke lubang di gunung di depan. Pada saat itu, ada keributan dari belakang, dan sekelompok orang mengejarnya. Dalam sekejap mata, sekelompok orang itu berlari. Kemana perginya? Aku tidak tahu itu, berlari ke arah ini. Kita harus mencari tahu, jangan biarkan yang lain mendahului. Pada saat ini, Omi terkejut melihat bahwa keberuntungannya sangat baik sehingga dia duduk di sini menunggu, tetapi dia benar-benar menunggu. Omi bahkan bertanya-tanya apakah seseorang diam-diam membantunya. Jika tidak, bagaimana mungkin ada orang yang memiliki keberuntungan seperti itu 2 kali berturut-turut. Namun, terlalu dini untuk mengatakan bahwa keberuntungan itu baik. Bagaimanapun, Omi tidak mendapatkannya lagi. Pada saat itu, sekelompok orang yang mengejarnya datang, dan salah satu dari mereka bertanya, "Hei, nak, apakah kamu baru saja melihat bayangan putih?" Orang yang meminta Omi untuk berbicara ini setidaknya berada pada level Raja Dewa. Tentu saja, kelompok orang yang mengejarnya nanti hampir semuanya berada pada level Raja Dewa. Omi berada di bawah banyak tekanan menghadapi sekelompok Raja Dewa. Namun, Omi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, bayangan putih apa? Aku di sini berburu perbis dan aku tidak melihatnya." Omi tidak akan mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Salah satu Raja Dewa mendengus, "Nak, jika kamu berani menipuku, aku akan membunuhmu." Omi berkata, "Saya benar-benar tidak melihat bayangan putih." Pada saat itu, orang lain berkata, "Lupakan saja, bunuh saja anak ini. Sampah ini, hanya 30 kuda dewa bawah, aneh dia bisa melihat bayangan rusa ilahi. Sama juga, sembeli." "Hei, tunggu," teriak Omi. "Nak, jangan bilang kamu benar-benar melihatnya. Aku tidak melihat bayangan apapun, tapi aku merasa seperti ada sesuatu yang melintas di sisi kiriku secara berputar-putar. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa lagi. Kalian juga tahu bahwa aku terlalu lemah." Kata-kata Omi, sekelompok orang itu masih cukup setuju, karena di mata mereka, sesuatu yang bahkan mereka tidak bisa tangkap. Bagaimana bisa Omi, orang yang begitu lemah, melihat bayangan? Pemimpin itu berkata, "Kejar." Dengan demikian, kelompok itu segera mengejar mereka di kejauhan. Setelah mereka pergi, sudut mulut Omi dengan ringan muncul dan berkata pelan, "Hanya orang bodoh yang benar-benar akan memberitahu kalian." 2487. Mengatakan itu, Omi melihat ke sisi lubang gunung di arah yang berlawanan. Bayangan putih itu menuju ke lubang gunung itu. Omi sedang mempersiapkan lubang gunungnya sendiri. Tetapi pada saat itu, sekelompok orang lain datang. Ketika Omi melihatnya, itu adalah pria terhormat yang dia lihat kemarin di Hunters Union. "Hei, nak, sudah melihat bayangan putih?" Pangeran yang mulia bertanya. Omi menggelengkan kepalanya, "Tidak. Kamu benar-benar tidak melihat itu."
Hati Omi dipenuhi dengan otak yang marah. Pria terhormat ini, yang tampak hampir setua Omi, sangat kasar kepada Omi. Omi kesal. Tidak. Pada saat ini, orang tingkat Raja Dewa lainnya bertanya, lalu apakah ada orang lain yang lewat di sini? Di sana, mereka sepertinya mengejar sesuatu, menuju ke sini dengan pasti. Don Zimmer menunjuk, mengejar. Pria terhormat itu memandang Omi dan berkata, sangat tidak menyukai anak ini, bunuh dia. Ya, Dewa Superior sedang sibuk. Tunggu. Tepat ketika mereka akan melakukannya, beberapa orang datang. Salah satunya, seorang gadis muda, ternyata adalah Nona sulung dari toko daging perbinatang. Nona tertua berkata, Tuan Gojun, bisakah kau mengampuni dia demi aku? Nona Arlo, apa maksud Anda? Sepertinya saya tidak mengerti. Pria ini adalah pemburu di Perbis Butcher Shop saya, dan saya tidak berharap bertemu dengannya di sini secara kebetulan. Jika dia telah menyinggung Anda dengan cara apapun, saya harap Anda akan memaafkan saya. Saya berutang budi kepada Anda. Hahaha, bagus bantuan Nona Ahluo sepadan. Dengan demikian, pria terhormat itu segera memerintahkan pria itu, biarkan dia menjalani kehidupan yang murah. Ya, sekelompok pria itu segera melarikan diri. Hanya Nona Sulung dan beberapa orang yang tersisa, dan beberapa orang yang dibawa Nona Sulung juga berada di level Raja Dewa. Nona tertua memerintahkan, kalian kejar mereka. Nona Arlo, bagaimana denganmu? Jangan pedulikan aku masih lemah, dan aku menahanmu, jadi aku akan mengejarnya nanti. Bagus. Beberapa anak buah Miss Arlo sibuk mengejarnya. Hati Omi murka, putri bangsawan tadi juga terlalu membuli. Membunuh orang pada perselisihan pertama, tidak, membunuh orang pada ketidaksenangan pertama. Dia sama sekali tidak memperlakukan Omi sebagai kehidupan. Kalau bukan karena Nona Ahluo, aku khawatir akan sulit bagi Omi untuk melarikan diri. Bagaimanapun juga Omi tidak bisa menandingi beberapa God King bagaimanapun caranya. Terima kasih, Nona Luo, karena telah menyelamatkan hidupku. Kata Omi dengan sibuk. Ahluo berkata, angin petir, mengapa kamu di sini? Aku di sini untuk berburu perbis. Bagaimana dengan yang lainnya? Yang lain kembali. Saya datang untuk berburu sendirian. Tentu saja, tujuan saya bukan hanya untuk mendapatkan perbis tetapi untuk berlatih, kan? Misi mengangguk, itu benar, alasan kamu memasuki tokoku adalah karena kamu mengatakan kemana harus pergi untuk latihan. Ya, Wind Lightning. Pria Gojun itu barusan, bagaimana kamu menyinggung perasaannya? Aku tidak, dia bertanya apakah aku pernah melihat bayangan putih. Aku bilang tidak, jadi dia bilang dia tidak suka penampilanku dan menyuruh seseorang membunuhku. Aduh, Wind Lightning, di masa depan, ketika kamu bertemu orang seperti ini, jika kamu bisa melewatinya, kamu tidak bisa benar-benar melewatinya, kamu harus cepat berlutut. Kenapa aku harus berlutut? Kata Omi dengan enggan. Kenapa lagi? Tentu saja untuk hidup, apakah kamu tahu mengapa dia menatapmu dengan tidak menyenangkan? Saya tidak tahu. Itu karena kamu bertemu dengannya dan benar-benar berdiri untuk berbicara. Jika kamu berlutut untuk menjawab pertanyaannya, mungkin dia tidak akan repot-repot melihatmu lagi. Di masa depan, jika kamu bertemu dengan pria seperti dia, potong saja. Keluar atau Anda akan menyebabkan pembunuhan lain. Persetan. Omi memarahi dengan marah. Angin petir, jangan marah, kecuali jika Anda tidak ingin hidup. Anda harus menanggung penghinaan jika Anda ingin hidup. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, Misi juga melarikan diri, sangat cepat. Omi awalnya ingin memanggilnya dan memberitahunya di mana bayangan putih itu berada, tetapi, berlari sangat cepat itu bahkan tidak dekat. Rasa frustrasi di hati Omi tidak bisa ditenangkan untuk waktu yang lama. Orang-orang yang disebut pria ini pasti anak dan cucu dari beberapa kaisar dewa di dunia utama. Anjing yang bertarung melawan orang, Omi telah belajar apa itu intimidasi. Omi tidak lagi memikirkan masalah kemarahan ini dan melihat ke sisi lubang gunung. Omi melihat bayangan yang bersembunyi di sana. Hanya saja, Omi tidak berani bertindak gegabah. Kalau aku bahkan tidak bisa menangkap begitu banyak God Kings, kenapa aku harus bisa? Bahkan jika aku beruntung dan bertemu dengannya, di mana aku harus bisa menangkapnya? Kata Omi dalam hati. Aku baru saja mendengar seseorang mengatakan rusa dewa, dan aku tidak tahu apa hal baiknya itu, tetapi itu seharusnya menjadi tonik yang relatif hebat, jadi jika aku bisa mendapatkannya, maka aku juga bisa menebusnya. Aku tidak bisa menangkapnya dengan keras, aku harus memikirkan cara lain. Saat itu, Omi memiliki kilasan kebijaksanaan. Hei, bisakah aku memasang jebakan? Jadi, Omi segera membuat sesuatu seperti perangkap tikus. Omi tidak menyangka bisa menjebaknya, tapi ternyata bisa ditangkap dengan menahannya beberapa saat saja. Alasan mengapa Omi menggunakan metode sederhana seperti itu adalah karena Omi percaya bahwa bahkan Raja Dewa pun tidak dapat menangkapnya. Jadi dia pasti memohon padanya untuk semacam larangan atau sesuatu, dan dia pasti tidak akan dapat menangkapnya. Jadi mungkin itu cara untuk menolak daftar larangan. Jadi, Omi menggunakan perangkap tikus untuk mencoba. Tentu saja, itu bukan jebakan tikus biasa, hanya mirip. Omi menempatkan jebakan di pintu masuk lubang di gunung dan menyembunyikannya di sampingnya. Omi menunggu dan menunggu selama sehari semalam tanpa mengedipkan mata. Akhirnya, tiba-tiba klip itu bergerak, sangat cepat sehingga sangat bagus untuk melihat bayangan.
Namun, klip itu sangat digunakan. Saya khawatir bayangan putih, yang belum pernah melihat hal seperti itu, tidak mencegahnya sama sekali. Dan sebagai hasilnya, ditangkap oleh klip paling kasar dan primitif. Omi menerkamnya dengan keras. Tiba-tiba, Omi merasa seperti telah melemparkan sesuatu ke dalam pelukannya. Reaksi Omi juga cukup cepat, lagi pula klip itu hanya bisa menghalangi benda itu paling lama sepersekian detik. Setelah meraih benda itu, Omi memasukkannya ke dalam cincin spasial tanpa berkata apa-apa, karena Omi takut dia tidak akan bisa melarikan diri jika lolos dan dimasukkan ke dalam cincin spasial. Haha, Omi menemukan bahwa dia benar-benar menangkapnya, sungguh mengejutkan. Bayangan putih itu tidak memiliki banyak kekuatan, dan satu-satunya hal yang menakutkan tentang itu adalah kecepatannya. Omi buru-buru meninggalkan tempat asalnya, lagi pula terlalu mudah untuk memiliki kehidupan untuk ditangkap dan kehidupan untuk dinikmati. Omi berjalan ke dunia utama. Namun, semakin Anda takut akan sesuatu, semakin Anda menyadarinya. Omi tiba-tiba melihat bahwa pria terhormat dari sebelumnya telah bertemu dengannya lagi. Rumputku, kenapa aku sangat sial? Umpat Omi dalam hati. Tetapi, karena sudah bertemu dengannya, Omi tidak bisa menyelesaikannya tepat waktu. 2488. Hei, kenapa kamu lagi? Pria terhormat itu berteriak. Omi agak bingung, apakah benar-benar membuatnya berlutut? Berlutut pada orang lain seperti ini. Omi belum pernah melakukan ini sebelumnya dalam hidupnya, kan? Omi dengan tegas berkata, aku sudah selesai berburu perbis, aku akan membawanya kembali ke toko, dan besok pelanggan sedang menunggu daging perbis. Hahaha. Sekelompok orang tertawa, tidak tahu apa yang mereka tertawakan, mungkin menertawakan Omi seperti orang bodoh. Besok masih ada tamu yang menunggu untuk makan, kamu pikir kamu siapa? Pria terhormat itu berkata sambil mencibir. Omi tidak mengatakan apa-apa, meskipun dia tidak ingin berlutut, Omi tidak akan sengaja merangsang pihak lain dengan kata-kata. Pria terhormat itu berkata, nak, kamu kasar, kamu tahu itu. Ketika kamu melihat pria ini, kamu benar-benar berani berbicara kepadaku dengan wajah lurus. Omi berkata, saya anggota keluarga kami, keluarga besar saya tidak diizinkan untuk berlutut siapapun. Jika Anda pikir itu tidak benar, Anda bisa pergi ke keluarga besar saya. Jangan berani-beraninya mengancamku dengan ahluo itu. Aku tidak berani. Persetan dengannya, bantai dia untukku. Pria terhormat itu sibuk memesan. Salah satu bawahan sibuk berkata, Duke, kemarin Nona Ahluo memohon padamu karena dia, jika kamu membunuhnya lagi. Bukankah itu sangat tidak sopan kepada Nona Ahluo? Aku khawatir itu tidak pantas Kalau tidak pantas bagaimana? Sial, mengancamku, apakah aku, Gojun, masih takut pada gadis itu? Duke, Creeper bawah hanyalah Creeper bawah, apakah sangat buruk sehingga Anda harus berkenalan dengan orang-orang seperti itu? Ayo pergi, mari kita lihat apakah rusa ilahi ditangkap oleh seseorang. Pria terhormat itu menunjuk ke arah Omi dan berkata, nak, hidupmu tidak lama. Omi berkata, ya, kamu tunggu aku. Mengatakan itu, pangeran bangsawan pergi lebih dulu. Dalam hati, Omi berkata, kamu juga, tunggu aku. Omi juga kembali ke dunia utama dan kembali ke Perbis Meat Shop. Light Cloud, kamu kembali, katakan padaku kemana saja kamu selama 2 hari terakhir ini. Tanya Acan sambil tertawa. Tidak ke sana, hanya berkeliling. Kata Don Omi. Oh, oke, omong-omong, Kapten menyerahkan perbis yang kamu bunuh ke toko. Oke, jadi kapan lagi kita mungkin akan berburu perbis? Saya tidak yakin tentang itu, saya pikir itu akan memakan waktu beberapa bulan. Baiklah, kalau begitu aku akan menutup pintunya. Kata Omi. Apa pintu tertutup? Benar, bukankah para pemburu harus bekerja keras? Omi memasuki kamarnya, membuat batasan, dan mulai menutup pintu. Omi tidak berani melepaskan Divindir di ring spasial karena takut kabur. Namun, jika dia tidak melepaskannya, bagaimana Omi akan menerimanya? Setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, Omi bahkan tidak bisa mengkonsumsi perbis itu. Omi diam-diam berkata, saya mungkin juga mencoba dan menemukan sesuatu yang sangat panas, dan rusa ilahi itu akan dipanggang segera setelah muncul. Jadi, Omi mengeluarkan tungku pil, yang di dalamnya sangat panas, lalu melemparkan cincin spasial ke dalam, dan dengan pikiran, melepaskan benda itu. Bang-bang, tungku pil bergetar hebat, seolah-olah ada sesuatu yang berjuang di dalam. Omi tersenyum acuh tak acuh, ini benar-benar berhasil. Sekitar 1 jam kemudian, tidak ada lagi kehidupan di dalam dan furnace. Baru kemudian Omi mengeluarkannya, dan itu memang rusa ilahi, tetapi sudah dipanggang saat ini. Omi dengan santai merobek sepotong daging dan menggigitnya, manisnya harumnya bisa jadi. Lezat dan sangat lezat, 100 kali lebih kuat dari rasa daging perbis. Cak enak, Omi tersenyum acuh tak acuh. Rusa dewa ini sangat besar, mungkin lebih besar dari seekor gajah. Omi tidak bisa makan sebanyak itu sendirian, dia juga tidak bisa menyimpannya untuk dibawa kembali ke Celestial World. Jadi, Omi berencana untuk memberikan beberapa hadiah untuk Ken, dan tentu saja, Miss Big. Omi memotong lebih dari 100 pound untuk Acan, meskipun tidak banyak itu bisa menjadi suplemen besar yang sangat memuaskan. Omi memotong 200 pound lagi dan akan memberikannya kepada nona tertua.
Tentu saja, selain itu, Omi sendiri memiliki setidaknya beberapa ribu pound yang tersisa, yang dapat dibagikan Omi untuk beberapa kali makan. Omi kembali ke tempat tinggalnya di Perbis Butcher Shop. Sepertinya semua orang sedang berlatih. Omi masuk ke kamar Achan. Achan, datang ke kamarku. Oke, karena tidak nyaman bagi Achan dan Yu Jong untuk tidur bersama. Di kamar Omi sendiri, Omi menahan diri, lalu menyerahkan 100 pon daging rusa suci kepada Achan dan berkata, makan semuanya secepat mungkin. Ini, jangan banyak tanya, selesai makan. Oh baiklah, Achan selesai memakannya dalam beberapa menit. Bagus, sekarang lanjutkan dan serap. Aku yakin kamu akan dapat meningkatkan kekuatan sucimu setidaknya 1 atau 2 kuda setelah diserap. Ah tidak, kapan aku pernah berbohong padamu? Terima kasih, Light Cloud. Aku, Achan, tidak punya gigi untuk melupakan kebaikanmu yang luar biasa. Jangan lewat sini, kembali ke rumahmu. Jangan biarkan siapapun tahu tentang ini dan aku akan memberimu bagian. Pasti tidak memberitahu. Omi segera pergi mencari Nona Ahluo lagi. Sayangnya, di mana misi terlihat biasa saja oleh Omi. Pada saat itu, Omi memikirkan pelayan di Perbis Butcher Shop itu. Omi menemukannya dan bertanya, bisakah kamu membawanya menemui misi? Kenapa aku harus mengantarmu? Karena tidak ada orang lain yang bisa melihatnya, dan setelah melihatnya dengan mudah terakhir kali, kamu pasti memiliki status yang luar biasa. Pengintai itu tersenyum, nak, selamat. Maksud kamu apa? Pada saat itu, penjaga toko itu mengubah dirinya menjadi pria parubaya, dewasa, berkulit gelap, tetapi tentu saja, yang utama adalah auranya juga sangat berubah. Yang mengejutkan, itu membuat Omi tidak merasakan wilayahnya sama sekali. Ah, senior, kamu. Toko itu, panggil aku Sang Tua. Setelah bertahun-tahun, seseorang akhirnya dapat melihat bahwa identitasku luar biasa. Omi terlihat bingung. Dia hanya ingin meminta bantuannya untuk membawa Omi bertemu dengan kakak tertuanya. Sang senior, saya tidak mengerti apa yang Anda maksud. Mengapa baru saja Anda adalah seorang penjaga toko yang lemah, dan dalam sekejap mata, Anda telah menjadi pria yang kuat. Jika Anda adalah orang yang kuat, mengapa Anda menyamar sebagai asisten toko dan menyamar hampir tidak ada yang bisa melihatnya? Hahaha, toko itu berkata, jadi, selamat. Namaku Sang Tua, aku adalah Kaisar Dewa, tapi, tidak seperti Kaisar Dewa lainnya. Aku bosan dan tidak tahu harus berbuat apa setiap hari. Jadi saya menyamar sebagai asisten toko, dan jika seseorang dapat mengatakan bahwa saya luar biasa dalam hal apapun, maka saya dapat mengabulkan permintaannya, tidak peduli apa itu. Sayangnya, setelah sekian lama, tidak ada junior muda di sana-sini bahkan bisa melihat bahwa saya luar biasa, dan mereka semua berpikir dengan baik bahwa saya adalah pelit lahir alami. Sampai hari ini, hahaha, akhirnya Anda bocah telah mengenali saya sebagai luar biasa. 2489. Saat ini Omi sedang berkeringat deras. Apa ini disebut? Omi berkata dalam hatinya, keberuntunganku ini, itu terlalu bagus. Baru kemarin aku mendapatkan rusa ilahi di Tianze Divine Desolation, dan hari ini aku secara tidak sengaja mengenali seorang kaisar ilahi yang membosankan. Katakan padaku, nak, apa yang ingin kau tanyakan padaku? Sang Tua bertanya. Omi berkata, senior, bisakah Anda membawa saya ke nyonya besar? Apa yang kamu minta dariku, itu saja. Kamu sedikit sia-sia. Kamu setidaknya memohon padaku untuk sesuatu yang sedikit lebih sulit. Misalnya, izinkan aku menikahimu dengan Ahluo, atau sesuatu yang lebih sulit, sehingga masuk akal bagiku. Jika tidak, sepertinya aku meniru permainan. Betapa membosankannya itu. Omi terdiam. Senior, apakah kamu serius atau hanya bercanda? Sial, apa aku orang yang membosankan? Memainkanmu seperti itu. Bukankah itu cukup membosankan? Kata Don Omi pada dirinya sendiri. Seorang kaisar dewa yang menyamar sebagai penjaga toko di sebuah penginapan kecil untuk melayani orang benar-benar penuh dengan makanan. Senior tidak tahu. Jangan khawatir, aku tidak bercanda denganmu. Aku serius, apa sebenarnya yang kamu minta dariku? Aku belum memikirkannya, kata Omi. Tidak apa-apa, ini masalah besar. Itu adalah sesuatu yang harus kamu pikirkan, bukan hanya mengatakannya dengan tergesa-gesa. Omi tersenyum lebar. Senior Sang Tua berkata, Anda sangat beruntung. Bagaimana Anda melihat bahwa saya luar biasa? Sudah begitu lama, begitu banyak mata anjing memandang rendah orang, dan tidak satu pun dari mereka yang dapat melihatnya. Bahkan jika ada beberapa level Kaisar Dewa yang datang, mereka sebenarnya tidak bisa melihatnya. Omi berkata, senior, Anda benar-benar memikirkan saya. Sebenarnya, bagaimana saya bisa mengatakan bahwa Anda luar biasa? Saya hanya ingin pergi mencari Nona Ahluo, tetapi tidak dapat melihatnya. Pada saat itu, saya ingat terakhir kali ketika saya pertama kali tiba di dunia utama, saya makan daging binatang mutiara di sini, dan saya bertanya di mana saya bisa berlatih, dan setelah itu, Anda dengan mudah pergi untuk melaporkan ini kepada Nona Ahluo. Hanya berpikir, Alo sama bisa ditemui oleh siapa saja, kenapa kau toko dan aku pemburu dari toko daging Perbis, aku jauh lebih unggul darimu, penjaga toko tingkat pria. Jadi, mungkin Anda pasti memiliki status yang luar biasa. Hahaha, tidak heran kamu datang untuk mencariku dan membawaku untuk menemukan Nona Arlo, jadi itu sebabnya.
Senior, saya tidak mengandalkan penglihatan saya untuk melihat bahwa Anda luar biasa, jadi Anda tidak perlu menjanjikan apapun kepada saya. Kaisar Dewa Lasan tersenyum. Kamu cukup tulus bocahmu ini. Dalam menghadapi godaan seperti itu, kamu sebenarnya bisa begitu tenang dan mampu membedakan fakta. Sepertinya tidak sia-sia aku menjanjikanmu sebuah janji. Omi berkata, senior terlalu dipuji. Pada saat ini, Omi berkata dalam hati, seperti yang diharapkan, Kaisar Dewa ini terkesan dengan saya ketika saya sengaja mengatakan itu. Hahaha. Faktanya, Omi tidak mungkin menjadi seseorang yang begitu jujur dan setia, yang melihat peluang sebagai kotoran. Omi hanya mundur untuk maju, dengan sengaja bersikap sangat bijaksana untuk memperdalam kesan sang tua tentangnya. Dan jangan pikirkan itu, Omi telah hidup begitu lama, bagaimana dia bisa menjadi manis putih konyol seperti manusia, dulu esensi manusia. Sang tua tersenyum, nak, jangan khawatir, saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan untuk mengenali saya sebagai luar biasa, saya hanya peduli dengan hasilnya. Jadi, salah satu janji saya, diberikan, Anda harus menerimanya bahkan jika kamu tidak menginginkannya. Omi tidak berspekulasi sekarang, dan memuja, sejak. Senior sang sangat murah hati, saya berterima kasih. Tidak perlu sopan, kaulah yang menyelamatkanku dari pengutil, kalau tidak aku bahkan tidak tahu berapa lama aku akan menjadi pengutil. Kenapa? Saya adalah orang yang memiliki awal dan akhir dari pekerjaan saya, dan karena saya mengatakan saya akan berhenti hanya ketika saya diakui sebagai luar biasa, saya harus melakukannya. Oh, senior benar-benar orang yang berkarakter. Saya pikir, senior hidup semua bebas Tuhan, tidak dibatasi oleh apapun, bebas dan mudah, senior benar-benar iri. Sebuah pujian, Omi menganalisis dalam hatinya, bosan seperti ini, orang yang cukup makan pasti seseorang yang tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan, suka bebas dan mudah, dan juga harus percaya bahwa cara hidupnya sendiri adalah yang terbaik. Jadi, Omi segera mengikuti pujian ini, dan seperti yang diharapkan itu harus memiliki efek ajaib. Seperti yang diharapkan, sang tetua tertawa, hahaha, hahaha. Omi berpura-pura terlihat polos dan bertanya, senior, junior hanya mengatakan itu dengan santai, jangan marah. Tidak, sang tua melambaikan tangannya, bukan hanya saya tidak marah, saya juga senang bahwa selama bertahun-tahun, banyak orang tidak memahami saya, hanya Anda yang mengerti saya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa hidup saya adalah apa yang harus dimiliki semua dewa? Tentunya, jika semua dewa sepertimu, lepaskan dan tenanglah, betapa harmonisnya waktu itu. Letakkan, tenanglah. Ya, baiklah, tenanglah. Nah, aku sangat menyukaimu, aku akan memberimu janji lain secara gratis. Kaisar Dewa itu senang dan memberikan janji lain kepada Om. Omi kaget, masih ada kejutan yang menyenangkan. Apa, Anda tidak menginginkannya? Tidak, aku hanya berpikir, senior, benar-benar layak untuk berhubungan seks. Baik, pergi dan hidup sesuai dengan kebaikan besar senior. Di sini, aku berterima kasih kepada senior. Tidak perlu sopan, siapa namamu? Namaku Angin Petir. Angin Petir, kupikir kamu ingin melihat Arlo. Ayolah, aku akan mengantarmu ke sana. Tapi, apakah itu sebuah janji? Tidak juga, tentu saja, aku hanya akan berbicara dengan Arlo. Terima kasih, senior. Omi dan senior Lao Sang pergi. Dalam perjalanan, Omi bertanya, senior, apakah Anda kenal Nona Arlo? Tentu saja aku mengenalnya, melihatnya tumbuh dewasa. Oh, begitu. Arlo harus memanggilku kakek Sang juga. Sepertinya kamu juga menyukai Arlo. Tentu saja aku menyukainya. Windy, kamu bukan dari dunia utama kami, kan? Tidak. Kalau begitu kamu mirip dengan kami manusia dewa, kamu terlihat sangat mirip. Mengatakan itu, nyanyian tua itu menyapu sekilas ke seluruh tubuh Omi, termasuk bagian dalam pakaiannya. Oh, ya aku pikir hanya dunia kecil kita yang memiliki manusia seperti kita. Tapi aku tidak menyangka ada begitu banyak di dunia utama. Sang tua berkata, pemikiranmu sepenuhnya salah. Seluruh alam semesta, manusia seperti kita, menempati sebagian besar darinya. Tetapi meskipun kita termasuk dalam kategori yang sama, ada beberapa perbedaan kecil dalam penampilan orang-orang dari dunia yang berbeda. Misalnya kau dan aku, telingamu tidak sepanjang milik kami, matamu hitam dan kulitmu kuning. Sedangkan manusia di dunia utama kita memiliki kulit keputihan dan telinga panjang sedikit dan matanya biru. 2490. Kita semua dianggap sebagai roh yang sama, tidak seperti mereka yang benar-benar kejam. Omi mengobrol sampai ke senior sang tua, berjalan ke kediaman misi. Angin Petir, kamu tunggu di luar pintu dulu, aku masuk dulu. Oke, masalah senior untuk membantu saya memberitahu. Sang senior tua berjalan ke kediaman Nona Ahluo. Hei, kakek Sang, kamu. Nona Ahluo terkejut melihat sang tua. Haha, Arlo. Kakek Sang, apa yang kamu lakukan sekarang? Kamu tidak berada di tokoku ketika tidak ada yang melihat bahwa kamu luar biasa. Kamu telah menjadi anak kedua. Mengapa kamu mengubah wajahmu sekarang? Ahluo bertanya dengan kaget. Sang tua berkata, Ahluo, kamu berpikir bahwa kakek sang aku adalah orang yang menepati janjiku. Barusan, seseorang telah melihat bahwa aku luar biasa. Apa? Dilihat oleh seseorang? Siapa? Hahaha, kamu juga kenal orang ini. Apakah aku juga mengenal mereka?
Seharusnya bukan orang lain yang mengingatkannya akan hal itu. Jangan khawatir, hanya kamu dan aku yang tahu tentang aku yang akan menyamar sebagai penjaga toko, kan? Kamu memberitahu orang lain. Kakek Sang jangan khawatir, aku tidak akan meruntuhkanmu. Jika aku harus memberitahu, aku pasti sudah memberitahu. Hahaha, pria itu tepat di luar pintu, aku akan membiarkannya masuk. Kata sang tua, berteriak untuk masuk. Perlahan Omi masuk. Ah Luo sangat terkejut ketika melihat orang itu sebenarnya adalah Omi. Kenapa kamu, Wind Lightning? Wind Lightning memberi penghormatan kepada Nona Agung. Omi membungkuk. Sang tua tersenyum. Bagaimana dengan itu? Tidak menyangka orang ini untuk dapat melihat bahwa saya luar biasa. Sama sekali bukan kebetulan ini pasti orang dengan peluang dan keberuntungan besar Oh, kakek Sang, bagaimana Wind Lightning melihat bahwa kamu luar biasa Ya, aku harus memintanya untuk berbicara sendiri. Luo memandang Omi. Dia tidak memperhatikan Omi dengan baik sebelumnya, tetapi hari ini, dia memperhatikannya dengan baik, karena orang ini, yang dapat mengatakan bahwa kakek Sang luar biasa, bukanlah suatu kebetulan Luo melihat Omi, meskipun warna kulitnya kekuningan dan telinga serta matanya sedikit berbeda, tetapi itu juga milik ras manusia, dan penampilannya cukup tampan. Pada saat ini, sang tua tersenyum dan berkata, apa, gadis Luo, melihat orang begitu lama, kamu memiliki pemikiran tentang mereka Luo sibuk kembali ke akal sehatnya dan berkata dengan marah, kakek Sang, kamu juga mengolok-olokku. Hahaha, baiklah, Wind Lightning, cepat beritahu saya bagaimana Anda bisa tahu bahwa kakek Sang saya luar biasa. Omi dengan hormat berkata, sejujurnya, saya tidak melihatnya dengan penglihatan saya. Omi menceritakan sebab dan akibat. Luo mengerutkan kening. Wind Lightning, maksudmu rusa ilahi yang jarang muncul di gurun Tianze Divine ditangkap olehmu. Tepat. Itu tidak mungkin. Kami telah mempekerjakan begitu banyak pemburu senior dan tidak dapat menangkap mereka, bersamamu. Oh, apakah Nona Arlo ingat hari itu ketika saya berada di pinggiran gurun Tenzegat? Ya, aku ingat ketika Gojun mencoba membunuhmu. Ya, sebenarnya, hari itu saya melihat rusa surgawi masuk ke dalam lubang, tetapi saya sengaja tidak. Katakanlah, saya menipu mereka semua untuk pergi ke arah lain. Luo berkata, kamu juga sangat berani. Ketika kamu bertemu seseorang seperti Tuan Gojun tidak hanya tidak berlutut, tetapi juga berani berbohong padanya. Jika dia tahu bahwa kamu berani berbohong padanya, kamu sudah selesai. Oh, jika Anda tidak memberitahu saya tidak akan memberitahu Anda, siapa tahu. Setelah itu, saya memasang jebakan di mulut gua. Saya tahu bahwa metode lain tidak akan berhasil, menggunakan metode primitif ini. Metode itu mungkin berhasil, dan tentu saja, rusa itu ditangkap, dan meskipun hanya sesaat itu cukup bagi saya untuk menahannya. Aku mengerti. Luo menghela nafas begitu banyak dari kita pria dan wanita tidak dapat menangkapnya, tetapi kamu malah menangkapnya. Sepertinya keberuntunganmu benar-benar tidak biasa. Sang tua berkata, bocah ini, jika peruntungannya buruk bagaimana dia bisa dengan licik menemukan sifat luar biasaku. Sekarang, aku berhutang 2 janji padanya, dan jika dia berani mengatakannya, aku pasti akan membantunya mencapainya. Angin petir, apa pendapatmu tentang Luo? Apa maksud senior? Bagaimana menurutmu tentang penampilan Arlo? Ini, tentu saja cantik. Hahaha, jika kamu berani memintanya, aku akan membantumu mewujudkan keinginanmu untuk menikahinya. Sang tua tertawa. Wajah Luo menjadi pucat dan dia sibuk berkata, kakek Sang, jangan mengolok-olokku. Luo, aku, kakek Sang, adalah orang yang menepati janjiku. Jika petir angin ini benar-benar memintanya, maka aku harus membantunya mencapainya. Kakek Sang, Luo, tidak ada gunanya berbicara denganku. Kamu naik dan beritahu Wind Lightning untuk tidak mengatakan tujuan seperti itu dengan baik. Luo memandang Omi ada yang tidak pandai berbicara. Omi juga berpikir dengan hati-hati saat ini, bagaimana saya bisa memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Omi berpikir dalam hati, jika aku mengatakan permintaan lain, misalnya, meminta sang tua untuk membantuku membunuh Pangeran Gojun, maka itu sia-sia bagiku. Memang benar kematian Pangeran Gojun menyegarkan, tetapi tidak menguntungkan. Saya sendiri, kecuali hati saya sedang menyegarkan. Saya tidak bisa membuat permintaan seperti itu. Bagaimana jika saya meminta sang tua untuk memberi saya senjata suci yang berharga? Atau ramuan ajaib apa? Itu juga tidak benar. Itu semua adalah investasi satu kali, dan setelah memberi begitu mereka pergi. Saya harus memikirkan satu, investasi jangka panjang. Kemudian, tampaknya hanya ada 2 yang tersisa. Pertama, memohon kepada Penatua Sang untuk menerima saya sebagai murid. Dan kedua, untuk memohon kepada Penatua Sang untuk membantu saya menikahi Nona Arlo. 2 permintaan ini. Yang pertama, ambil saya sebagai murid. Jika Penatua Sang menerima saya, tetapi tidak mengajari saya apapun, apalagi kultivasi saya, hanya nominal, maka tidak ada gunanya. Bagaimanapun, mengambil saya sebagai murid tidak berarti mengkultivasi saya, jadi pilihan ini lebih buruk. Dan pilihan kedua, bantu saya menikahi Nona Arlo. Permintaan ini, sebaliknya, lebih baik karena saya pasti tidak layak sekarang, dan semua orang akan keberatan.
Lalu, agar Penatua Sang memenuhi janji ini, dia harus terlebih dahulu dengan penuh semangat kultivasi saya untuk menjadi cukup baik, cukup kuat, cukup status, layak untuk Aluo, agar berhasil. Apalagi, Omi adalah orang yang cerdas dan setelah memikirkannya, orang yang paling tidak bisa dipilih adalah yang terbaik. Hei, hei, Nona Arlo menyusu beberapa kali sebelum Omi kembali sadar. Ah, Nona Arlo, ada apa? Luo tertekan. Dia hanya mengatakannya dengan sia-sia, jadi dia harus berbicara kembali. Itu, Windy, apa yang baru saja dikatakan kakek Sang, jangan dianggap serius. Apa yang kakek Sang katakan? Arlo memutar matanya, kakek Sang berutang 2 janji padamu, dan janji apapun yang kamu buat tidak boleh ada hubungannya denganku. Bersambung.